Stella Kometa Febriana dengan NIM 1822435 dari K01 mata kuliah Sistem Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari UTS mata kuliah Sistem Multimedia. Diketahui sebuah sinyal analog dinyatakan sebagai berikut, XAT sama dengan 3 cos 100 pt. Oke, langsung kita analisis saja sinyalnya. Maka kita masukkan persamaan 100 pi atau omeganya sama dengan 2 pf, maka kita mendapatkan frekuensi sinyalnya 100 pi dibagi 2 pi sama dengan 50 Hz. Maka dari sinyal analog ini kita mendapatkan amplitudenya adalah 3, frekuensinya adalah 50 Hz, dan periodenya adalah 1 per f atau 1 per 50. Langsung kita masukkan saja ke transformasi Fourier sinyal. Untuk persamaannya cos 2 pi V0t bertransformasi menjadi setengah delta V f min f0 delta f plus f0. Karena XAT sama dengan 3 cos 2 pi kali 50 kali t, maka kita kalikan kedua ruas dengan 3. Maka XAF atau setelah bertransformasi Fourier menjadi 3 per 2 delta f min f0 plus 3 per 2 delta f plus f0. Maka artinya di sini ada dua impuls pada frekuensi plus 50 Hz dan frekuensi min 50 Hz. Untuk gambarnya sebagai berikut. Pada transformasi Fourier pada amplitude 3 per 2, frekuensi min 50 Hz dan plus 50 Hz, titik puncak mereka ada di pada frekuensi tersebut. Oke, kita dapat melihat pada kode yang saya buat untuk masing-masing penggambarannya melalui kode Python. Di sini kita masukkan untuk nilainya masing-masing nilai dan didapatkan dari persamaan XAF sama dengan 3 per 2 delta min f min f0 ditambah delta f plus f0, didapatkan bahwa titik puncak masing-masing spektrum menunjukkan energi sinyal berada pada frekuensi 50 Hz dan min 50 Hz. Oke, selanjutnya yang ditanyakan soal adalah jika sampling rate 300 Hz, gambarkan plot sinyal di ranah waktu dan ranah frekuensi. Langsung saja kita analisis. Bila frekuensi sampling ada 300 Hz, frekuensi Nyquist-nya yang rumusnya adalah frekuensi sampling dibagi 2, yaitu 300 dibagi 2 yaitu 150. Maka kita cek Nyquist di mana f0. Maka kita cek Nyquist-nya di mana rumus Nyquist sendiri persamaan sendiri, bahwa apabila Nyquist terpenuhi, F0 itu harus kurang dari frekuensi Nyquist. F0-nya ada 50 kurang dari frekuensi Nyquist-nya 150, karena 50 lebih kecil dari 150, maka F0 lebih kecil dari frekuensi Nyquist, maka syarat Nyquist-nya terpenuhi. Maka dengan itu dapat dinyatakan tidak terjadi aliasing. Untuk interval samplingnya sendiri dari periode dari periode sampling 1 per frekuensi sampling yaitu 1 per 300 yaitu 0,03 second. Kita dapat mencari selanjutnya pada rumus sinyal diskrit yaitu x0 dikali n periode sampling sama dengan 3 cos 100 pi dikali n dikali periode sampling. xn atau sinyal diskrit sama dengan 3 cos 100 pi dikali n dikali 1 per 300. Maka didapat sinyal diskrit sama dengan 3 cos pi per 3n. Oke. Maka kita dapat analisis pada ranah waktu, gelombang kosinus normal dan rapat, dan terdapat 6 sampel per periode, yaitu 300 dibagi 50, yaitu 6 sampel, dan bentuk sinyal asli dapat direkonstruksi sempurna. Di sini kita dapat melihat, karena tadi sudah disimpulkan karena 50 lebih kecil dari 150 atau F0 lebih kecil dari frekuensi Nyquist, maka syarat Nyquist terpenuhi. Dan kita dapat melihat di sini untuk penggambarannya, untuk masing-masing frekuensi frekuensi mencapai titik puncak pada frekuensi min 50 dan plus 50 Hz, di mana amplitudenya sama-sama 3 per 2. Kita dapat mengecek juga pada gambar kode Python yang telah saya buat di sini. Nah, kita melihat jika Fs sama dengan 300 Hz, maka Nyquist terpenuhi dan tidak terjadi aliasing. Oke, di sini kita lihat yang warna hijau, titik hijau adalah titik sampelnya, frekuensi sama dengan 300 Hz, dan untuk yang abu-abu adalah sinyal analog dari referensi soal yang tadi, yang persamaan di awal soal yang telah diberikan. Maka kita melihat bahwa titik puncak berada di 50 Hz. Ini karena tidak ada negatifnya, harusnya plus minus
min atau plus dari 50 Hz. Nah, maka di sini kita melihat bahwa syarat Nyquist terpenuhi ya. Nah, ini dia di 50 Hz dia mengalami berekonstruksi sinyal sempurna di sini domain frekuensinya. Nah, bisa kita lihat ya, berarti untuk magnitudonya ada di amplitudo 3. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu jika sampling rate adalah 40 Hz, gambarkan plot di ranah waktu dan frekuensi. Oke, langsung saja kita analisis. Untuk frekuensi sampling di 40 Hz, frekuensi Nyquist-nya dengan rumus yang tadi kita sudah tuliskan, tinggal kita bagi 2, 40/2 sama dengan 20 Hz. Lalu kita cek Nyquist-nya, di mana F0 yang diberikan adalah 50. Dia ternyata lebih besar dari frekuensi Nyquist-nya. Itu salah, menyalahi aturan sehingga tidak terjadi aliasing. Nah, lalu kita lihat untuk interval samplingnya untuk periode sama dengan 1/40, yaitu 0,025. Untuk sinyal diskritnya, kita masukkan ke persamaan Xn sama dengan 3 cos dikali 100 pi dikali N dikali periode sampling. Untuk Xn sama dengan 3 cos dikali 100 pi dikali N dikali 1/40 yang kita dapat tadi. Untuk interval periodenya, maka 3 cos 5 pi/2n. Oke. Ini 5 pi/2n ya. Karena sifat kosinus pada periode 2 pi, 5/2pi itu bisa kita masukkan sesuai persamaan dan nilai dia adalah sama seperti pi/2. Oke, karena setelah itu maka Xn atau sinyal diskritnya sama dengan 3 cos pi/2n. Oke, langsung saja kita hitung frekuensi aliasnya. Untuk mendapatkan frekuensi alias, masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus. Di sini ada masukkan ke rumus F dikurangin M dikali Fs. Untuk kita pilih nilai M-nya adalah 1, maka frekuensi alias ini nilai mutlak 50 min 1 dikali 40 sama dengan 50 dikurang 40, hasilnya adalah 10 Hz. Jadi sinyal 50 Hz ini terlihat seolah-olah seperti 10 Hz. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terjadi aliasing, bahwa 50 Hz tampak seperti terlihat 10 Hz karena mereka bertumpang tindih. Oke, langsung saja kita masukkan terlihat pada gambar untuk amplitude 3/2 di sini titik puncaknya malah berada di min 10 Hz dan 10 Hz. Jadi si garis ini tuh ini harusnya garis puncak gitu ya, teman-teman. Untuk garis puncaknya ini harusnya dia tuh kan harusnya 50 Hz, tapi ternyata dia terjadi aliasing sehingga yang terlihat itu hanya 10 Hz dan min 10 Hz. Oke, langsung saja kita lihat bila dimasukkan di kode Python apabila agak membingungkan. Di sini frekuensi sampling yang kita kasih bila 40 Hz dia tampak seperti 10 Hz. Untuk sinyal merahnya yang titik putus-putusnya ini adalah titik-titik aliasnya, dia berada di 10 Hz. Nah, untuk sampelnya sendiri frekuensi samplingnya sendiri 40 Hz ini terlihat seperti 10 Hz ini, teman-teman. Nah, dia di titik puncaknya ada di sini ya. Titik puncaknya ada di 10 Hz ini. Nah, sehingga pada F0 yang kita berikan tadi yang asli 50 Hz, namun dia terjadi Nyquist sehingga yang terlihat itu karena dia terjadi aliasing, jadi yang terlihat hanya yang tampak domain frekuensinya titik puncaknya adalah 10 Hz. Oke, langsung saja kita analisis untuk ranah waktunya. Di sini dapat kita lihat bahwa sampel terlihat terlalu jarang karena hanya 0,8 sampel per periode. Terus bentuk sinyal asli tak dapat diikuti, gelombang terlihat lebih lambat dan yang terlihat adalah
frekuensi sama dengan 10 Hz karena tadi terjadi aliasing. Untuk ranah frekuensinya sendiri, spektrum asli 50 Hz terlihat menjadi 10 Hz karena terjadi aliasing. Puncak spektrum muncul pada plus 10 Hz dan efek aliasing 50 Hz tampak seperti 10 Hz. Maka kesimpulannya pada domain yang diberikan pada soal, apabila sampling rate 40 Hz, yang pertama kesimpulannya terjadi aliasing, yang kedua informasi sinyal hilang, dan yang ketiga adalah frekuensi terlihat salah karena pada titik puncaknya sendiri hanya 10 Hz bukan 50 Hz. Oke, yang keempat, apabila sampling rate-nya 60 Hz. Langsung saja kita analisis. Apabila sampling rate-nya 60 Hz, sampling frekuensi atau FS-nya adalah 60 Hz, maka frekuensi Nyquist-nya adalah 60/2 sama dengan 30 Hz. F0, maka kita dapat menganalisis bahwa F0 yang pertama kali diberikan adalah 50 Hz ternyata lebih besar dari frekuensi Nyquist-nya, yaitu 30 Hz. Ini sudah dipastikan terjadi aliasing. Langsung saja kita analisis interval samplingnya. Untuk TS sama dengan 1/60 sama dengan 0,1 detik, maka sinyal diskritnya dapat kita masukkan ke rumus yang awal. Xn sama dengan 3 cos 100 pi dikali N dikali 1/60 sama dengan 3 cos 5 pi per 3 N. Karena 5 pi per 3 lebih besar dari pi, maka sifat cos, karena 5 pi di sini kan kita masukin karena 5 pi ini sifatnya sesuai dengan sifat kosinus, maka kita menggunakan persamaan cos min theta sama dengan cos theta, maka 5 pi per 3 sama dengan 2 pi dikurang 5 pi per 3 sama dengan pi per 3. Nah, maka sinyal diskritnya sama dengan 3 cos pi per 3 N. Maka kita langsung saja hitung frekuensi alias. Nah, frekuensi alias ini rumusnya F min M kali Fs. Maka kita pilih M-nya sama dengan 1. F alias sama dengan 50 dikurangin 60 sama dengan 10 Hz. Ini gambarnya ya. Karena tadi frekuensi samplingnya adalah 60 Hz dan frekuensi aliasnya ternyata 40 Hz, maka karena tadi ternyata frekuensi FO-nya lebih kecil daripada frekuensi samplingnya ya, yang seperti kita ketahui tadi itu sudah pasti terjadi aliasing. Maka kita lihat nih frekuensi alias yang baru ternyata 10 Hz. Nah, jadi di sini 50 Hz itu tampak seperti 10 Hz. Nah, pada gambar seperti bisa kita lihat. Nah, di sini min 10 Hz. Tadi aliasingnya terjadi di min 10 Hz dan 10 Hz pada amplitudo 1,5. Nah, ini merupakan alias dari 50 Hz. Nah, kita bisa lihat nih titik puncaknya ternyata ada di min 10 dan 10 frekuensinya. Nah, jadi seperti kita lihat pada gambar Python ini. Nah, di sini untuk sinyal analog sesuai dengan soal awal dari referensi. Nah, terus di sini aliasnya ada di 10 Hz. Nah, di sini. Nah, berarti sesuai dengan ini. Nah, ternyata apa nih yang salah nih ya, untuk titik puncaknya ada di 10 Hz ya. Nah, ternyata bentuk sinyalnya ternyata dia lebih baik dari 40 Hz, dan di sini terlihat bahwa sinyal 10 Hz bahwa tampak ini kan terjadi aliasing. Nah, jadi tampak sinyal 50 Hz terlihat seperti 10 Hz karena terjadi aliasing. Untuk ranah frekuensinya puncak spektrum ada di plus minus 10 Hz karena terjadi aliasing, dan simpulannya ini masih terjadi aliasing. Terus sampling belum memenuhi syarat Nyquist dan frekuensi pengamatan menjadi 10 Hz. Oke, jadi aku mau menjelaskan ini apabila teman-teman bisa lihat tadi titik puncaknya di 10 Hz ya. Nah, jadi di sini aku mau buat perbandingannya tadi buat yang B, kasus B di mana frekuensi samplingnya 300 Hz, maka Nyquist-nya 150 Hz. Terus kita untuk ngecek Nyquist-nya, oh ternyata F0-nya lebih kecil dari F Nyquist. Oh, pasti dia hasilnya sempurna, tidak terjadi aliasing karena aliasingnya terdapat di F0-nya. Nah, di sini kita cek, oh ya benar, ternyata dia tidak terjadi aliasing sempurna. Nah, di sini untuk
aliasingnya tetap ada di 50 ya teman-teman. Untuk yang C di mana kita diberikan sampling rate-nya 40 Hz. Gimana sih kalau sampling rate-nya 40 Hz? Oh, ternyata frekuensi nikuisnya jadi 20 Hz. Nah, ternyata F0-nya yaitu 50 Hz lebih besar dari frekuensi nikuisnya. Itu sudah pasti terjadi aliasing. Dan F aliasnya yang kita dapat adalah 10. Maka titik puncaknya berada di 10 Hz dan ini sudah pasti terjadi aliasing. Ini teman-teman, dia terpotong. Kalau ini kan sempurna, ini terpotong, ini juga terpotong sama. Nah, yang D juga sama. Untuk yang D ketika sampling rate 60 Hz, ternyata frekuensi nikuisnya 30, ternyata 50 lebih besar dari 30, F0 lebih besar dari 30, maka F aliasnya 10, dia terjadi aliasing. Dia tetap ya, titik puncaknya dari 10, dia terjadi aliasing. Ini tidak seimbang ya teman-teman. Ini untuk plotting diagram yang awal sesuai dengan soal. Apabila dia sempurna sinyal analog awal, nah ternyata dia terpotong di waktu frekuensi sampling 40 dan frekuensi sampling 60, begitu teman-teman. Nah, ini untuk frekuensi sampling 60 terlihat bahwa titik puncaknya berada di 10 Hz. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan soal ini. Nanti untuk kode dan juga jawaban tertulis akan saya berikan. Terima kasih.